bukan ahli bait. Tapi Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah kepada kita sehingga kita dengan rela, dengan tulus dan yakin, seyakin-yakinnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setuju? Ayo. Tenggelamlah kamu dalam perbuatan iman. Kenapa jangan dicubit? Sudah biarin aja. Udah jangan nangis. Udah. Jangan dicubit. Mana gitu lah. Udah diam. Udah diam. Ntar tak kasih permen dulu sama apa. Udah diam. Ntar emaknya tak cubit ntar sama apa. Biarin. Saya lanjut. Yuk, iman, ya. Jangan ada lagi kelukes, ya. Saya salut itu, keluarganya Bu betul itu. Siapa saya nama? Enggak, laki Johari. Iya. Hah? Sakit, udah kadang sudah gak kenal orang. Alhamdulillah sekarang bisa duduk lagi. Yakinnya luar biasa. Udah kenal orang, tapi kalau malam minggu dia kenal, ingat. Jadi kalau secara ini sudah tipis harapan, tapi Allah berkehendak, punya keyakinan, punya keimanan. Semoga tambah sehat panjang umur ya. Yang jadi ayatun min ayat luar biasa. Orang kalau lagi enak yakin wajar. Lagi nggak enak masih tetap percaya. Lagi nggak enak tetap yakin. Itu baru namanya luar biasa. Ayo wahai jamaah, biar kamu merasakan. Kalau ibaratnya kamu jamaah gini, apa yang kau tanam sama dengan yang aku tanam. Sama benda. Sholatu wassalamu alaika. Apa yang kamu tanam keimanan, keyakinan kepada Allah, sama apa yang aku tanam. Apa yang Syekh Abdul Qadir tanam sama kepada Allah, keyakinan. Nah, kalau pohon yang awal ini buahnya manis, kira-kira cangkokannya ini juga manis apa enggak? Ini mangga, ini manis. Kemudian kita nyangkok namanya, ya. Atau nanam bijinya lah, tetap sama-sama manis. Kita nyangkok. Begitu nanti ini ditanam, kira-kira sama nggak manisnya dengan yang pertama? Sama? Oke. Kamu katanya makmum sama, berarti nyangkok dong, ya. Apa juga makmum kepada gurunya apa? Makmum kepada Syekh Abdul Qadir, makmum kepada Rasulullah. Apa yang Syekh Abdul Qadir yakini, saya juga meyakini. Betul. Kamu juga. Kalau buah yang pohon yang pertama buahnya manis, apa kira-kira pohon kedua itu manis apa tidak? Jadi saya bingung. Kalau cangkokannya kok jadi buahnya kok kecut. Ini perlu dipertanyakan. Wong di sininya manis, enak banget ya. Kok turunannya ke sini kok malah kecut gitu. Apa namanya? Ini pohon mangga. Bijinya ditanam. Ininya pohon gedung pohon gedung hijau. Mangga gedung. Kira-kira tumbuhnya gedung hijau juga bukan? Nah, bukan mangga golek gitu bukan? Sama. Nah, kalau tidak sama saya mikir ini bener gak sih? Gitu. Cangkokannya. Kok rasanya nggak manis? Biasanya seneng enak manis. Kok ini kok kecut? Bikin orang tuh kicau-kicau gitu. Nah, begitu juga lah apa yang Syekh Abdul Qadir yakini kepada Allah. Beliau yakin kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kamu dan aku juga sebagai pecintanya. Betul? Apa iya? Setidak-tidaknya apa yang Allah kasihkan kepada Syekh Abdul Qadir, apa itu barokah khairul ilahiyun
kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan makanya Allah mudah-mudahan doa ini biar tahu sampean. Semoga dapat barokahnya Syaikhul Qadir Jilani. Kan begitu ya? Nah, sama kadang yang baru kadang nggak tahu barokah itu apa ya, barokah kan kita. Barokah itu kebaikan. Kita minta kepada Allah semoga kita mendapatkan barokahnya Syaikhul Qadir. Artinya semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita sebagaimana kebaikan yang telah Allah berikan kepada Sultanin Aulia Syaikhul Qadir Jilani. Kalau kamu nempel ke tukang minyak, kira-kira kamu ke bawah minyak kan? Oke. Kalau kamu nyambung kepada Syaikhul Qadir Jilani, kira-kira kecipratan enggak? Kalau enggak kecipratan, saya mikir gitu loh. Kok enggak nyiprat-nyiprat? Hah? Perlu digarisbawahi. Bukan hanya sebatas iman kepada Allah, tapi miliki Allah di dalam cintamu, maka kamu akan dimiliki Allah dalam cintanya. Kalau cuma percaya kepada Allah, tapi bagaimana cara memiliki Allah? Apa cukup dengan iman? Tidak. Iman itu pengakuan, ya, bahwa kamu percaya tiada Tuhan selain Allah. Betul? Sama dengan begini. Kamu mengakui dulu istrimu tuh cantik dia, ya, kamu mengakui. Tapi kalau nggak kamu miliki dengan cintamu, kira-kira kamu bisa nggak dimiliki oleh istri kamu dalam cintanya? Kalau kamu ingin mendapatkan istrimu yang cantik itu, bagaimana caranya? Apa yang disukai oleh istrimu itu dulu, ya, untuk mendapatkan hatinya, berikanlah sesuatu yang paling disukai. Betul? Paham? Dulu saya waktu memikat hatinya Umi Atun, saya itu kerja saya di gudang bagian kain, sebelah itu mulai klinik, dia klinik pabrik. Lah Umi Atun tuh, siapa kok rame-rame di klinik, tak samperin, oh anu kena mesin katanya. Umi Atun dulu kerja juga di pabrik, kena mesin. Wah, boleh juga nih kayak orang India ini, gitu saya. Dulu. Sekarang sih masih. Terus saya tanya, kenapa Dik? Anu kena mesin mas, makanya kerja tuh hati-hati. Sok menasehati, padahal tinggal di mes nomor berapa, di mes berapa ya? Mes 24 kalau nggak salah tuh, di blok B, kamar 24. Makanya saya ke sana beli makanan. Nah, bawa nasi, bawa gorengan, tapi boleh ngutang, tapi kan nggak tahu ya. Jadi saya ngutang di warteg, waktu itu warteg Beto namanya itu. Saya ngutang. Biasanya satu mes itu ada 12 orang. Paling sisa ada yang kerja, paling sisa 6 orang gitu di satu mes itu. Saya bukan hanya satu, saya bilang, Mas, Om, di anu sama lauk ayam boleh lah Om. Pira Mas? 7. Oke teman, apa wajib-wajib. Jadi saya ikat 7 bungkus Pak gorengan. Buat apa? Buat teman-temannya juga. Bukan kalau bawa satu saja kan. Maksudnya biar tertarik. Ini baik banget ini kan gitu. Nah, perhatian juga ke yang lain gitu. Ini perlu juga. Kalau kamu pengen ngambil hatinya pelit banget, ya bagaimana bisa? Ngutang-ngutang tak belain dulu sama saya. Ada ngutang. Saya kan juga pernah muda, walaupun sekarang masih muda sih. Jajanan ada ngutang. Sampai akhirnya hari berganti, ya terus saya deketin terus. Karena waiting trisno jararan soko. Nah, buah cinta itu lantaran dari sering. Ini cinta yang pertama tak cerita Bu, kalau yang 2, 3, 4, 5 nggak perlu saya cerita, sudah panjang cerita. Ini yang pertama, kan masih belum pengalaman ya. Itu caranya. Apa?
Jadi saya kalau dia kerja malam, masuk malam, kan kadang masuk malam, ya saya datang, saya bawain makanan gitu. Habis begitu gajian, habis gaji saya. Makanya saya, jadi pabrik itu punya 2 pintu, pintu depan sama pintu belakang. Jadi kalau begitu gajian, cukup buat bayar yang depan, ya udah saya bayar yang depan, yang belakang nggak saya bayar kan. Jadi saya keluar masuk pabrik ke depan terus. Jadi gajian berikutnya baru bayar yang belakang. Tidak pernah lewat depan saya. Gitu. Ya saya kan tidak tahu loh mau jadi kiai, kalau gaji kiai kan nggak begini. Tapi sebelum saya kenal sama Humiatun itu, gitu loh, saya sudah punya pacar. Playboy. Tapi tidak begitu 100% saya mencintai gitu. Hanya buat apa ya? Main-main. Bukan iseng. Mainan. Buat apa ya? Ya buat temen lah gitu. Nah apa lah tak ceritain sama buat nih. Satu ketika, nah, ini yang lucu nih adik. Pokoknya nih pernah dengar perang Irak-Iran? Terjadi perang Irak-Iran. Ceritanya begini. Pacar saya pertama ini lagi apel ke saya. Saya dulu gawat diapelin saya. Apel ke kontrakan saya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol asik ngobrol, ya biasalah ya. Paku-paku di paha. Nah, apa saya cerita? Masih mau ikut apa? Bukan masalah. Akhirnya nih, ini kalau denger yang kalau pas nonton ini wah keren ini. Tapi tak perlu saya sebut namanya itu. Lagi tidur di paha saya sambil dilus-elus. Jangan kau ragukan cintaku, karena sesungguhnya cintaku itu berbagi dadiku. Humiatun datang. Lu kaget dia kan? Udah gini udah kepergok lah ceritanya. Oh, ketangkep basah. Wah, udah itu. Udah. Oh, yang satu nih galak, orangnya kecil tapi galak. Makanya hati-hati dengan yang kecil-kecil. Kecil Afrika. Bukan belum jadi kiai, maksudnya jangan merubah. Karena saya merasa salah, ya sedih aja udah. Ya saya salah. Enak aja kamu ngomong salah. Oh, aku gitu. Akhirnya, udah kamu putusin aja. Kamu pilih siapa? Pilih saya apa pilih Batun? Katanya. Saya nggak bisa memutuskan itu. Nggak tahu apa enggak dia punya kontrakan nyetel lagu. Nyetel lagunya Rhoma Irama yang judulnya Bimbang. Wallahi wa nabi tanya Batun itu. Ani cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Saya bilang, tuh jawaban saya. Itu jawaban saya. Dengerin dulu lagu dah. Udah kamu gak usah ngomong, dengerin dulu lagu itu. Rika berhati mulia, cintanya ku dambakan. Mereka sama-sama karyawan, bukan ya? Teman setia gitu. Sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Bimbang goncang, jiwa jadi goncang, lenyaplah kebahagiaan. Bimbang. Wakilnya, saya nggak bisa putuskan, dia bilang. Pokoknya saya nggak bisa putuskan, saya nggak bisa megang dia bilang. Akhirnya Humiatun bilang, ya udah Mas Edi, biar saya ngalah Mas. Udah Mbak, saya ngalah, saya titip Mas Edi ya, sebenarnya biarinlah sudah buat Mbak aja. Tek dari ini yang ku cari, gitu di hati saya. Bener, ini yang ku cari. Udah, beneran Mbak, dia ikhlas saya, ya sudah, ya udah Mas, berceritalah hatinya. Terus saya bilang,
Udah saya nganterin dulu ya. Nggak usah, saya cuma nganterin aja, masa nggak boleh? Saya bilang, kasihan lah, takut ada apa-apa di jalan gitu saja. Begitu di jalan, Dek, kamulah pilihanku. Ojol, udahlah, karena kamu yang kalah, kamu yang pilihanku. Nanti saya lamar kamu. Gitu. Jangan, udahlah, pokoknya saya mau lamar kamu. Tapi kan harus cari ini dulu saya. Gimana cara sih supaya benci sama saya, kan gitu. Hanya saya bersandiwara itu. Seakan-akan ada teman saya jadikan pacar lah ya, hanya kepergok lagi, dasar kamu playboy, brengsek lah. Akhirnya saya lamar Rumiatun itu. Gawat, saya bilang, Pak, saya melamar anak sampean. Sudah sama-sama besar, sama-sama gede, gitu kan ya. Saya takut terjadi apa-apa. Untuk masalah biaya nikah, Pak, saya yang tanggung jawab. Gawat banget. Takut ditolak masalahnya ya. Pokoknya biaya menikah semua saya tanggung. Alhamdulillah, waktu singkat cerita lamaran saya diterima. Begitu nikah, saya cuma bawa uang 70.000. Saya dulu, Pak, mohon maaf. Sebenarnya saya malu untuk datang. Cuma hanya saya berpikir, tadinya saya nggak mau datang, Pak. Cuma kalau sampai nggak datang, bagaimana malunya keluarga sini? Baiklah, lebih baik saya yang malu kepada keluarga sini daripada keluarga sini yang malu kepada masyarakat. Makanya, Pak, saya datang. Kenapa saya katakan saya menunggu janji perusahaan, Pak? Karena begitu gaji saya nikah kan semua ditanggung oleh perusahaan. Ternyata nunggu surat nikah dulu, Pak, baru nanti bantuan dari perusahaan ada. Itu cuma alasan saya. Memang ada sih bantuan, paling 20.000 waktu itu cuma 20-50.000 gitu. Ya udah nggak apa-apa, Dek. Jadi uang pekahnya berapa, Pak? 80.000. Saya ada uang 70, Pak. Kurang 10.000. Nggak utang. Kan gawat ya. Tapi saya bisa jadi raja semalam. Ngutang kurang 10.000 jadi raja saya. Kan dimacak ini. Sebenarnya saya keringetan keluar semua. Seakan-akan yang kutahu itu tahu semua kalau saya itu melarat aslinya. Nah, itulah perjalanan. Tapi saya istiharoh waktu itu. Istiharoh saya begini. Saya tuh naik gunung. Begitu di pertengahan gunung itu batu-batu besar tuh jatuh dari atas. Saya menghindar, saya pegangan ke akar pohon. Ya. Lari sini, lari sana, sampai ada yang kena kepala saya. Itu dulu saya masih bujangan saya. Hanya begitu batu-batu yang jatuh tuh sudah selesai, saya lanjut naik ke atas. Begitu mau nyampe ke puncak, angin kenceng luar biasa. Semua pohon itu dicabutin sampai ditarik tumbang akar-akarnya. Saya berpegangan kepada batu sambil diayun-ayun. Saya sampai coba baca bil barokah wal karamah syabdul qadir waliyullah. Itu yang saya baca. La haula wala quwata illa billah. Bil barokah wal karamah, itu yang saya baca. Sampai angin itu selesai, sampai saya lanjut naik ke atas gunung. Tiba-tiba di tangan saya itu ada dua bendera. Yang satu bendera putih, yang satu bendera hijau, ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tancapkan Allahu Akbar gitu. Itu isyarat itu. Itu kenapa? Wallahi wa nabi. Wah, memang betul. Begitu saya nikah sama Rumiatun itu banyak penderitaan itu. Kadang makan, kadang nggak makan. Nah, terus sampai begitu sudah, alhamdulillah. Dulu ketika saya merintis pengajian itu fitnah besar nggak? Di fitnah saya gini macam-macam. Alhamdulillah hanya sampai di dengan selamat. Itulah isyarahnya. Jadi itu namanya fa'inna ma'al usri. Makanya kemudian saya punya kata-kata yang begitu indah. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju kemuliaan teramat sulit dan sukar, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyamunya, sedikit teman dan penolongnya. Beruntunglah orang yang mampu melewatinya, dia akan sampai kepada apa yang ia tuju dengan Tuhannya. Itu berdasarkan dari itu. Jadi jamaah manakib, jangan takut dengan kesulitan, karena kesulitan itulah yang akan mengenalkan kamu kepada kemudahan. Paham? Jangan bersedih karena penderitaan, karena penderitaan itulah yang akan membawa kebahagiaan. Kuharap jamaah manakib luluh dan ridho terhadap qada-qadarnya Allah. Itu masa lalu. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa.
Kenapa saya cerita begitu? Ini orang tua ceritakan. Ya. Saya nggak menyangka sama sekali. Ya, bau seperti ini. Tapi inilah kehendak Allah. Ini barokah. Betul? Mungkin sebab doanya Syekh Abdul Qadir, doanya orang tua, doanya guru. Barokahnya Syekh Abdul Qadir, kebaikan dari Allah yang ditampakkan diberikan kepada Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya apa yang merasakan. Ya, keluarga apa? Jamaah manakib, imam manakib juga merasakan. Apa barokah ini cuma saya rasakan sendiri? Tidak. Tapi waktu perjalanan siapa? Saya sendiri. Betul? Betul apa betul? Betul? Begitu bendera sudah tertancap, apa cuma saya merasakan itu? Tidak. Imam manakib merasakan. Jamaah semua merasakan. Yang tidak kenal barokah jadi tahu barokah. Betul? Jangan kamu mengukur barokah dengan harta benda. Jangan kamu mengukur barokah dengan jabatan. Ya, kamu yang merasakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak sedikit orang hartanya banyak tapi hidupnya penuh dengan kegelisahan. Betul? Boro-boro sempat mau duduk dikir seperti ini, wahai jamaah. Tapi bersyukur engkau dan aku kepada Allah. Hidup jamaah manakib. Ali. Betul itu. Itu jadi makanya lagu nostalgia itu betul-betul bimbang tuh betul-betul lama itu. Mewakili waktu itu. Kalau sekarang enggak sudah. Enggak bimbang loh. Dulu bimbang dulu. Roma Irama bimbang waktu itu ya. Lanjut jamaah manakib. Sudah segitu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah harap kepada jamaah manakib. Satu, raihlah kebahagiaan itu. Jaminan kebahagiaan dari Allah dengan apa? Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Ini aja 3 ini pesan Abah itu yang selalu Abah sampaikan. Jalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jauhi apa yang Allah. Luluh dan ridholah terhadap kodok-kodoknya Allah. Ini tandanya orang takwa kepada Allah. Cuma rajin ibadah, tapi tidak luluh, ya tidak ridho dengan kodok-kodok Allah, berarti belum takwa. Itu sebatas ahli ibadah. Kalau betul-betul orang itu iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan luluh dan ridho terhadap kodok-kodoknya. Kenapa jarang sekali perempuan jadi wali? Jarang perempuan jadi wali. Hah? Ada yang mengatakan, oh karena perempuan tuh apa? Kalau misalnya puasa nggak sampai full 1 bulan, ada halangan 1 bulan. Tidak, karena wanita tuh paling banyak menolak dengan takdir. Betul, Pak. Sudah mau naik nih, udah ahli ibadah mau naik jadi mau naik ke sini. Dikasih suaminya kawin lagi, marah dia. Turun lagi. Karena yang banyak mengeluh tuh ibu-ibu. Ayo percaya atau tidak? Pernah nggak bapak ngeluh beras mahal? Enggak, bapak kerja aja sudah. Ya beras mahal kayak yang penting bapak kerja dapat gaji di belanja mak titik. Yang selalu ngeluh beras mahal siapa? Ngacung. Yang selalu ngeluh beras mahal, cabai mahal. Apa lagi? Minyak mahal. Minyak sayur mahal. Siapa? Ada, betul? Ada nggak bapak ngeluh? Bapak nyari duit, kasih duit mau mahal nggak ada urusan. Yang penting belanja sudah saya kasih. Yang ngeluh tuh mak-mak. Makanya mak-mak udah dasar jadi wali deh. Yang penting jadi santrinya wali sudah alhamdulillah. Betul-betul. Alhamdulillah. Untuk jadi wali terlalu berat, apalagi beras mahal, cabai mahal, tambah nggak bisa. Cabai mahal itu salah satu penghambat kaum ibu untuk ridho terhadap kodok-kodoknya. Coba percaya enggak? Kamu datang dari pasar. Dari mana? Anu yuk.
dari pasar. Iki beli cabai, wah cabainya wah ini teman. Sampai gitu ngomong, padahal sudah dibeli itu yang namanya cabai. Betul? Berarti nggak ridho dia kan? Ridho nggak? Saya baru dari pasar, wah sekarang cabai mahal, ini wah ikan, telur sekarang mahal, semua mahal sekarang ini. Wah pokoknya apa-apa mahal sekarang ini. Padahal cabai sudah dibeli, telur sudah kamu beli, ayam sudah kamu beli, masih kesana kemari cerita tentang ayam mahal. Ayo renungkan baik-baik. Ngeluh nggak itu? Ngeluh apa-apa mahal nggak gitu? Alhamdulillah. Ya Allah, walaupun cabai mahal saya makan sambal masih kepedesan. Ya, walaupun beras mahal, alhamdulillah saya masak sebagaimana biasa. Walaupun minyak mahal, alhamdulillah tiap hari goreng tempe. Harusnya begitu. Tidak usah bicara kesana sekarang apa-apa mahal. Sudahlah, lupakan itu. Mahal itu kalau kamu tidak kuat beli, itu baru namanya mahal. Kalau kamu masih kuat beli, namanya murah. Mobil Mercy 1 miliar mahal, buat yang banyak duitnya bisa beli murah. Jangan pernah kamu bilang yang kamu beli itu mahal ketika kamu sudah mampu membeli. Setuju? Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Dan orang bersyukur itu bagian dari orang, tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah. Orang yang tidak takwa itu orang yang tidak bersyukur itu tandanya orang tidak takwa kepada Allah. Ahli ibadah, tapi ngeluh terus-terusan jauh dari ketakwaan. Setuju? Setuju? Ingat, kalau istrimu pulang dari belanja, ingat apa kata Abah itu?